Rentetan kasus polisi tembak polisi tahun 2019 sampai tahun 2024. Insiden polisi tembak polisi terulang lagi. Kali ini terjadi di Satuan Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Seorang perwira pertama bernama AKP Rianto Ulil Ansar menjadi korban penembakan dari komandannya yang bernama AKP Dadang Iskandar. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024 sekitar pukul 0.43 di parkiran Polres Solok Selatan. Kasus ini menambah daftar panjang kasus polisi tembak polisi di tubuh Polri. 1. Polisi tembak polisi di Sulawesi Tengah. Jumat, tanggal 8 November tahun 2019 pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2019. Konflik berujung maut terjadi di Polsek Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Aibtu P menembak rekannya, Aibda NS, setelah terjadi adu mulut. Peristiwa yang berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini terjadi ketika Aibtu P tengah membersihkan senjata api miliknya dan tiba-tiba saja Aibtu P menembak rahang Aibda NS. Berdasarkan hasil penyelidikan Propam Polda Sulawesi Tengah pada tanggal 11 November tahun 2019, insiden ini disebabkan oleh kelalaian dalam menangani senjata api. Saat pembersihan senjata jenis V2 Sabara dilakukan, senjata tersebut tiba-tiba meledak, melukai kepala Aibda NS yang berada di dekatnya untuk mendampingi pemeriksaan rutin inventaris Polsek. 2. Kasus polisi tembak polisi di NTB. Senin, tanggal 25 Oktober tahun 2021 pada tahun 2021. Kasus penembakan antara sesama polisi juga terjadi di Nusa Tenggara Barat, NTB. Brigadir Kepala MN menjadi pelaku yang menembak rekannya, Brigadir 1 HT. Kombes Hari Brata, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, mengungkapkan bahwa penembakan berlangsung di pintu gerbang rumah korban yang berada di kawasan BTN Gria Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur. Ketika korban membuka pintu, pelaku langsung menodongkan senjata jenis SSV2 Sabara dan menembak. Berdasarkan olah TKP, korban diduga meninggal pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, sekitar 4 jam setelah jenazah ditemukan bersimbah darah. Autopsi yang dilakukan di RS Bayangkara Mataram mengungkapkan bahwa korban meninggal akibat luka tembak di dada kanan. Dugaan sementara menyebutkan motif penembakan ini adalah persoalan asmara, di mana pelaku cemburu karena korban diduga menjalin hubungan gelap dengan istrinya. 3. Kasus pembunuhan Brigadir J. Tanggal 8 Juli tahun 2022 kasus pembunuhan Brigadir J menjadi sorotan besar sepanjang 2022 hingga 2023. Brigadir J tewas setelah ditembak oleh rekannya pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Awalnya dilaporkan bahwa ia meninggal dalam baku tembak, tetapi fakta menunjukkan bahwa ia ditembak tanpa perlawanan. Pelaku utama, Baradae, melakukan tindakan ini atas perintah atasannya, Ferdi Sambo. Untuk menutupi kejahatannya, Ferdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri, merancang skenario palsu dan menghancurkan barang bukti. Kasus mulai terbongkar saat pihak keluarga menemukan luka mencurigakan di tubuh Brigadir J setelah autopsi ulang dilakukan. Fakta-fakta yang mendukung adanya pembunuhan berencana semakin terungkap. 4. Kasus polisi tembak polisi di Lampung. Tanggal 4 September tahun 2022 kasus penembakan serupa terjadi di Polsek W Pengubuan, Lampung Tengah. Pada malam tanggal 4 September tahun 2022, Aibda AK meninggal setelah ditembak oleh rekannya, RH, yang juga bertugas di tempat yang sama. Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, menyatakan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi, mereka mendengar suara tembakan disertai teriakan minta tolong. Meski korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda, nyawanya tidak tertolong. Pelaku berhasil ditangkap oleh Tekap 308 dalam waktu 3 jam. Pandra menyebutkan bahwa dugaan motif kejadian adalah dendam, di mana korban sering membuka aib pelaku. 5. Polisi tembak polisi di Bogor. Tanggal 23 Juli tahun 2023 pada tanggal 23 Juli tahun 2023. Insiden kelalaian melibatkan anggota Densus 88 Anti Teror Polri,
Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, yang tewas akibat ditembak oleh dua rekannya. Kejadian berlangsung pada dini hari pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Brigjen Ahmad Ramadan, Karo Penmas Polri, menyatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh kecerobohan dua senior korban, Bribda IMS dan Bribka IG, yang kini telah diamankan sebagai tersangka. Terhadap tersangka yaitu Bribda IMS dan Bribka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut, katanya. 6. Polisi tembak polisi di Sumbar. Tanggal 22 November tahun 2024 insiden polisi tembak polisi terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Korban, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, di area parkir Polres.